Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 861. Mengambil keuntungan dari Daikuan dan Zhang Min untuk berurusan dengan para penjual dari perusahaan farmasi. Li Dong berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Melihat sekelompok perusahaan farmasi dan beberapa dokter tidak jauh, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Suasananya sangat hangat. Di bawah rasa ingin tahu, Li Dong membungkuk. Semua orang, pertimbangan kami memiliki hasil awal. Industri medis, tidak seperti yang lain, tidak mencari keuntungan, tetapi untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Ini adalah prioritas utama. Petik 2. Seorang pria berjas dan sepatu kulit dengan punggung besar berkata dengan keras. Dokter Wang, grup farmasi Suguang kami adalah salah satu dari 5 perusahaan farmasi teratas China. Saya pikir Anda tahu seberapa kuatnya. Petik 2. Pria itu menatap seorang dokter dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini tidak lebih dari mencoba menekan harga. Jangan khawatir tentang ini. Petik 2. Grup farmasi Sugon kami, subgrup-grup Sangguan, telah memenangkan banyak saluran pasokan untuk peralatan dan bahan medis kali ini. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh utara, dan bahkan seluruh China, tidak ada yang lebih murah dari kami. Petik 2. Meskipun perusahaan farmasi lain dapat menyediakan peralatan medis, di mana mereka bisa lebih murah dalam hal perawatan medis. Dan kami berbeda. Biaya rendah kami telah menciptakan harga medis kami yang rendah. Pada titik ini, saya berani mengemas tiket. Sugon Pharmaceutical kami dapat melampaui 90% dari perusahaan farmasi. Petik 2. Pada saat yang sama, kami juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa pabrik farmasi. Semua obat rumah sakit sepenuhnya dipasok oleh produsen. Tidak ada selisih harga tambahan, dan harganya 50% lebih murah dari pasar. Petik 2. Pria itu berbicara dengan fasih, dengan ekspresi puas di wajahnya. Para penjual dari perusahaan farmasi lain di sekitar tidak berani berbicara. Aku hanya bisa melihatnya berpura-pura kuat. Tidak mungkin, kekuatannya tidak sebaik orang. Perusahaan lain tidak sekuat Sugon Pharmaceutical Group, mengandalkan Sangguan Group. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, grup farmasi Sugon tidak hanya menghabiskan banyak uang untuk peralatan medis, tetapi juga di sisi farmasi, hampir memonopoli seluruh pasar farmasi utara. Dr. Wang ini berasal dari rumah sakit rakyat di Provinsi Selatan. Jika dia diturunkan, itu berarti grup farmasi Sugon akan masuk ke selatan. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi perusahaan farmasi lainnya. Baik sekali. Petik 2. Dr. Wang mengangguk, Bos Qian. Jika itu persis seperti yang Anda katakan, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Petik 2. Tentu saja, apa yang kami Suguang Medisin katakan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Petik 2. Senyum puas muncul di wajah Bos Qian. Li Dong mendengarkan di sampingnya, matanya menyipit. Benar saja, industri ini benar-benar terlalu banyak uang. Pembicaraan dan pertemuan pertukaran ini belum dimulai, orang-orang ini dengan begitu megah menarik pelanggan dan mendiskusikan bisnis. Dari titik ini, sudah cukup untuk melihat tingkat korupsi di industri ini. Semua orang sangat senang, apa yang kamu bicarakan. Sebuah suara datang. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat seorang pria mengenakan kacamata emas dan setelan yang sama dan sepatu kulit mendekat. Pria ini memiliki sosok yang diberkati, rambut beruban, dan terlihat berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Di antara Gu dan Pan, aura agung yang samar terpancar darinya, dan dia tampak seperti orang yang berada di posisi tinggi. Di sampingnya, disusul beberapa dokter paruh baya berkacamata.
Pakaian dokter ini tidak sama, jelas dari rumah sakit yang berbeda. Oh, Presiden Ma, cepatlah datang. Petik 2. Bos Uang buru-buru berjalan mendekat dan meraih tangan pria itu dengan penuh kasih sayang. Kami baru saja mendiskusikan masalah kerja sama dengan dokter Wang di selatan ini. Petik 2. Bos Qian tersenyum dan berkata, Anda juga tahu bahwa tujuan grup farmasi Suguang kami adalah membuat orang di seluruh negeri memiliki akses ke obat-obatan yang terjangkau. Presiden Ma ingin mengurus hal baik semacam ini yang bermanfaat bagi negara dan orang-orang. Petik 2. Bos Qian tertawa. Petik 2. Bab 862. Presiden Ma tertawa dan menoleh ke para dokter di sebelahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mencari pasangan? Bos Uang adalah pilihan yang baik. Petik 2. Grup farmasi Suguang didukung oleh grup Sangguan. Sama sekali tidak ada keraguan tentang kekuatannya, dan saya dapat menjamin bahwa peralatan medis dan obat-obatan perusahaan mereka 50% lebih murah daripada yang ada di pasaran. Petik 2. Mendengar ini, Anda dapat melihat bahwa mata para dokter itu semua menyala. Kemudian mereka maju untuk menyambut Bos Qian dan menanyakan tentang aspek ini. Penjual dari perusahaan lain melihat adegan ini dan hanya bisa bertindak terburu-buru. Tidak mungkin, bahkan Presiden Ma secara pribadi telah merekrut pelanggan untuk Sugon Pharmaceutical Company. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Setelah beberapa saat, para dokter mewakili rumah sakit masing-masing dan pada awalnya mencapai kesediaan untuk bekerja sama dengan Bos Qian. Semua orang, sekali lagi, tujuan perusahaan kami adalah menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi semua orang di seluruh negeri. Kami berharap kami dapat bekerja sama dengan bahagia dan berkontribusi pada industri medis China. Petik 2. Bos Qian berkata dengan keras. Wow. Ketika kata-katanya jatuh, para dokter di sekitar dan para penjual yang dibawa oleh Bos Qian semuanya bertepuk tangan. Melihat ini, wajah Li Dong sudah sangat jelek. Itu hanya menggelikan dan murah hati. Petik 2. Dia tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Suara ini tidak kecil, dan segera menghentikan tepuk tangan. Itu juga menarik perhatian penonton. Dai Kuan, Zhang Min dan yang lainnya yang sedang berkomunikasi dengan perusahaan farmasi juga memandang Li Dong. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tercengang ketika melihat Li Dong dengan ekspresi muram. Apa situasinya? Li Dong tampak seperti pisau, memindai perwakilan perusahaan farmasi dan banyak dokter yang hadir. Tepuk tangan. Kalian, apakah kalian memiliki wajah untuk bertepuk tangan? Mengapa kalian terlihat sangat bangga ketika mengatakan obat murah? Dan kamu? Petik 2. Li Dong melihat ke dokter dari berbagai rumah sakit lagi. Kamu adalah dokter. Misimu adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Kamu tidak membiarkan pasien pergi untuk pemeriksaan, juga tidak membiarkan mereka minum obat. Petik 2. Yang Anda butuhkan bukanlah peralatan medis murah, atau obat-obatan murah, tetapi metode medis yang lebih baik untuk memastikan bahwa ada lebih sedikit pasien di dunia ini dan bahwa obat-obatan di dunia ini semakin murah. Petik 2. Li Dong menendang kursi di depannya dan berjalan ke arah orang-orang. Di apotek kuno, akan ada kuplet di pintu. Saya berharap orang-orang di dunia akan bebas dari penyakit. Sayang sekali meletakkan obat di rak, tetapi sekarang Anda sedang mendiskusikan bagaimana membuat orang-orang di negara ini makan obat murah. Kamu benar-benar dokter? Tanda tanya. Petik 2. Di mata saya, apa bedanya Anda dengan pengusaha yang mencari untung ini? Senyum sinis muncul di wajah Li Dong, yang sangat jelas terlihat. Tentu saja dia mengatakan ini dengan sengaja, dan dia melakukannya dengan sengaja. Sekarang industrinya terlalu mati, sejak dia datang untuk mereformasi industri, mari kita mulai sekarang. Wah, siapa kamu? Di mana kamu berbicara? Seorang dokter muncul di tempat dan menunjuk ke Li Dongleng dan berteriak, persetan denganku. Tidak. Petik 2.
Presiden Ma mengulurkan tangannya untuk menghentikan dokter. Dia menghela nafas, menatap Li Dong, dan berkata, "Adik kecil ini, aku mengerti maksudmu. Tabib itu baik, mengapa kita tidak berharap tidak akan ada lagi penyakit di dunia ini? Tapi seperti yang Anda katakan tadi, di mana begitu mudah untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Obat kami telah berkembang hingga titik ini. Semua orang tahu betapa efektifnya itu. Jika Anda ingin mengandalkan metode medis yang ada untuk menyembuhkan semua jenis penyakit, seberapa mudahnya? Jadi, kita masih harus mengandalkan peralatan medis dan obat-obatan murah." Petik 2. Bab 863. Kata-kata Presiden Ma sangat tulus. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk. Karena apa yang dia katakan sangat masuk akal, dan itu juga merupakan konsensus seluruh industri. Namun, Li Dong mencibir. Dokter sejati tidak akan pernah berpikir untuk menggunakan peralatan medis dan obat-obatan murah untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi harus menggunakan metode medis yang canggih. Sebelum dia selesai berbicara, Presiden Ma melambai untuk menyela. "Adik laki-laki, apa yang kamu katakan salah. Kamu tahu, kami memiliki begitu banyak dokter di sini, dapat dikatakan bahwa kami telah mengumpulkan elit dari seluruh negeri." Petik 2. Menurut Anda, perawatan medis seperti apa yang merupakan perawatan medis tingkat lanjut? Kalimat ini langsung mendorong Li Dong ke semua lawan dokter. Pasalnya, ia menyanggah kalimat tersebut, yang sama saja menafikan profesionalisme para dokter yang hadir. Li Dong tidak peduli sama sekali, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda dapat menyembuhkan pasien yang tidak dapat Anda obati, itu adalah perawatan medis tingkat lanjut." Petik 2. Candaan. Petik 2. Dokter Wang berteriak, "Menyembuhkan pasien yang tidak dapat kami tangani. Wah, hari ini, Tuan Tang Liren juga ada di sini. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa metode medis yang Anda miliki tidak sebagus Tuan Tang Liren?" Orang ini langsung mengeluarkan topi besar dan mengancingkannya di kepala Li Dong. Lagi pula, dengan nama Tuan Tang Liren, cukup membuat mereka yang mengatakan ini sulit untuk mundur. Sayangnya, Li Dong ditakdirkan untuk mengecewakan Dokter Wang ini. Setelah Dokter Wang mengucapkan kata-kata ini, Li Dong masih mengangguk. "Ya, keterampilan medis saya berada di depan dunia." Petik 2. Jangan malu berbicara, benar-benar berbicara. Petik 2. Seorang dokter menepuk meja di tempat, "Anak muda, saya harap Anda tidak mempermalukan diri sendiri." Petik 2. Ya, anak muda, apakah kamu tahu apa artinya memimpin dunia? Apakah kamu tahu obat? Kamu bilang keterampilan medismu bisa melampaui Tuan Tang Liren yang lama. Ini lelucon, benar-benar anak yang kurang ajar. Petik 2. Junior rumah sakit mana ini? Bagaimana dengan yang lebih tua? Jangan kalahkan dia. Satu demi satu dokter bentrok dalam kasus ini, wajah mereka penuh amarah. Reputasi Tang Liren terlalu besar, di bidang medis, terlalu keras. Dapat dikatakan bahwa Tuan Tang Liren sangat bergengsi di mata banyak dokter. Tapi sekarang, pemuda yang kurang dikenal ini mengatakan bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada Tuan Tang Liren yang lama. Bagaimana mungkin dia tidak membuat orang merasa marah? "Haha, kamu bilang keterampilan medismu melampaui tuanku. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, itu benar-benar konyol." Petik 2. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang dan mencibir. Keduanya secara alami adalah cucu dan murid Tang Liren. Mereka muncul secara langsung dan menargetkan Li Dong. Pada saat ini, semua orang menargetkan Li Dong. Pada saat ini, seseorang akhirnya mengenali lencana pakaian Li Dong dan berkata dengan keras, "Bukankah pakaian di tubuhnya dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing? Gai Kuan, Zhang Min. Bukankah kalian berdua segera datang dan menjatuhkannya? Biarkan saja dia merusak reputasi rumah sakitmu. Hei, ini luar biasa, mengapa saya tidak tahu bahwa Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing
Sangat luar biasa. Temukan saja seseorang untuk mengatakan hal-hal besar seperti itu. Bos itu menyeringai. Semua orang menatap Li Dong dengan marah. Dai Kuan dan Zhang Min saling memandang, meskipun mereka tahu sebelumnya bahwa Li Dong akan mereformasi industri. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Li Dong akan begitu keras kepala. Menyinggung begitu banyak orang langsung di tempat kejadian. Mereka berdiri diam, tidak berani bergerak. Hanya bercanda, Tuan Li ini, belum lagi keterampilan medisnya yang luar biasa, hanya rasa hormat yang diperlakukan oleh dekan, dan bahkan sikap yang dapat diperlakukan dengan hormat oleh para pemimpin Provinsi Tianxing, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuan Li latar belakang sangat kuat. Bagaimana mereka bisa memarahi Li Dong? Wah, ini bukan tempat di mana kamu tidak malu. Sekarang kamu harus meminta maaf kepada kami dan meminta maaf atas kata-kata liarmu. Petik 2. Seorang dokter berteriak, mulutku gila. Bab 864. Li Dong tersenyum, dan bertanya, apakah menurutmu seseorang yang memiliki keterampilan medis lebih baik darimu hanya mengomel? Lelucon, kami tidak pelit, tapi kamu anak muda terlalu sombong. Petik 2. Dokter Wang berteriak dengan marah. Ya, keterampilan medis kakekku adalah yang teratas di negara ini, dan tidak banyak orang yang berani melampaui dia. Apa kamu, cucu Tang Liren, angkat bicara? Cepat, kapan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing menemukan perbandingan yang lucu? Petik 2. Keluar. Banyak dokter memelototi Li Dong dan ingin mengusirnya. Melihat adegan ini, Li Dong tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran pengobatan Tiongkok telah jatuh ke titik ini sekarang. Kalian benar-benar sombong dan arogan. Hampir tidak ada harapan. Petik 2. Dia tidak ingin membuang air liur dengan orang-orang ini, jadi dia menoleh dan pergi. Namun, Dokter Wang itu menghentikan Li Dong. Nak, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Semua dokter yang ada di sini hari ini akan meminta keadilan ini. Petik 2. Li Dong mengangkat alisnya, kenapa, kamu masih bisa membatasi kebebasan pribadiku? Aku membuatmu meminta maaf. Petik 2. Dokter Wang berkata dengan sungguh-sungguh, membuat suara keras. Meminta maaf untuk apa? Kamu tidak boleh mengatakan bahwa keterampilan medis lebih baik dari milikmu. Lelucon yang luar biasa, kata Li Dong ringan. Kau harus minta maaf pada kakekku. Petik 2. Cucu Tang Liren juga berdiri di depan Li Dong, mencegahnya pergi. Li Dong tampak aneh, kenapa? Aku sudah melihat kemampuan medis kakekmu. Dia biasa-biasa saja dan aku tidak tahu bagaimana beradaptasi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Keterampilan medisku memang lebih baik darinya. Kenapa aku harus minta maaf? Untuk dia, kamu kentut. Petik 2. Cucu Tang Liren berteriak dengan tajam, kamu berani mengatakan bahwa keterampilan medis kakekku biasa-biasa saja. Kenapa? Aku tidak benar. Li Dong bertanya balik. Dai Kuan dan Zhang Min berdiri di samping, menyaksikan Li Dong bertengkar sengit dengan sekelompok dokter, mereka saling memandang dengan serius. Mereka tahu bahwa Li Dong ingin mereformasi industri pengobatan Tiongkok. Sekarang tampaknya Li Dong telah melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja meneriaki semua orang, berdiri di seberang semua dokter, dan bahkan mengatakan bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada Tuan Tang Liren, dan Li Dong dengan sengaja membangkitkan kemarahan semua dokter. Tapi kenapa dia melakukan ini dengan sengaja? Keduanya tidak mengerti, tetapi mereka tahu bahwa sejak Li Dong melakukan ini, pasti ada alasannya. Pada saat ini, para dokter utama di lapangan, serta cucu dan murid Tang Liren, semuanya menyatakan sangat marah. Karena pemuda di depan mereka terlalu sombong. Meremehkan Tang Liren berarti memandang rendah seluruh komunitas medis Tiongkok. Kenapa pemuda ini? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Yah, jangan berisik. Petik 2. Pemimpin klub kuda melambaikan tangannya untuk menghentikan suara marah semua orang. Wajahnya sama tidak senangnya, menatap Li Dong, dan berkata ringan.
Adik laki-laki, saya pikir Anda masih muda dan bodoh, dan mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Asosiasi Medis Tiongkok kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas masalah ini hari ini. Sekarang, silakan pergi dari sini. Kami tidak menyambut Anda di sini. Petik 2. Ini adalah perintah pengusiran langsung. Ketika kata-kata ini jatuh, para dokter tiba-tiba mencibir. Keluar dari sini, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing benar-benar memalukan kali ini. Saya menemukan seorang pemuda yang sangat terkejut yang berani mengatakan hal-hal seperti itu untuk membuat kami jijik. Petik 2. Ya, keluarlah sesegera mungkin, kamu tidak diterima di sini. Petik 2. Satu demi satu kata-kata mengejek terdengar. Haha. Petik 2. Li Dong tidak marah, melainkan senang. Dia menggelengkan kepalanya, kesombongan mengantarkan kehancuran. Kamu seperti ini, tidak heran pengobatan Tiongkok telah menurun. Petik 2. Bab 865. Awalnya saya berencana untuk membiarkan perusahaan bekerja sama dengan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, tetapi sekarang sepertinya ini tidak perlu. Petik 2. Bos Qian dengan dingin mendengus, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing bahkan merekrut orang-orang seperti itu untuk menjadi dokter. Dapat dibayangkan bahwa rumah sakit itu tidak jauh lebih baik. Harap hindari sebanyak mungkin dan jangan merusak reputasi Anda. Petik 2. Mendengar ini, para penjual dari perusahaan farmasi lain ragu-ragu. Mereka juga berpikir untuk bekerja sama dengan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, tetapi sekarang mereka benar-benar harus memikirkannya. Lagi pula, seperti kata pepatah, balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok. Pemuda dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing ini sangat arogan. Lalu, seberapa arogan tingkat tinggi itu? Tanpa sadar, semua orang tidak bisa tidak melihat Dai Kuan dan Zhang Min yang berdiri di samping. Dai Kuan dan Zhang Min tampak malu. Ketika hal seperti itu terjadi, mereka juga sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Tang Liren berdiri merokok di pintu masuk Museum Pengobatan Tiongkok. Dalam benaknya, dia masih memikirkan apa yang terjadi di bandara hari itu. Apa yang Li Dong katakan padanya saat itu membuatnya merasa tak tertahankan. Dia benar-benar sangat ingin melihat pemuda itu sekarang. Pernyataan dan pendapat pihak lain memiliki semacam efek lintas zaman untuk pengobatan Tiongkok saat ini. Dan jika keterampilan medis akupuntur dan moksibusi pihak lain dapat digunakan untuk dikagumi dan dipelajari semua orang, itu akan menjadi acara yang sangat membahagiakan bagi seluruh komunitas medis. Tetapi Tang Liren juga tahu betul bahwa dunia ini sangat besar, betapa mudahnya berbicara tentang bertemu lagi. Kali ini, alasan mengapa dia setuju untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran kuliah forum ini sepenuhnya karena pemuda itu. Karena dia percaya bahwa karena seorang pemuda adalah seorang dokter, adalah mungkin untuk datang ke sini. Namun, dia belum menemukan pemuda itu sejak dia datang ke Museum Pengobatan Tiongkok. Mungkinkah Anda salah menebak, pihak lain tidak akan datang ke sini? Tang Liren menghela nafas dan berjalan ke pintu, tetapi begitu dia memasuki pintu, dia mendengar suara di dalam. Sekelompok orang terus berteriak, "Ayo pergi," hal-hal seperti kerusakan otak. Apa yang telah terjadi? Tang Liren bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan, dan melihat ke depan. Kemudian, dia melihat Li Dong di antara kerumunan. Melihat Li Dong, Tang Liren terkejut, lalu gembira. Dia sangat bersemangat, dan buru-buru berlari beberapa langkah. Sambil berlari, dia berteriak, "Tuan kecil, tuan kecil." Tang Liren berlari dan berteriak, bergegas ke Li Dong. "Tuan kecil, ini kebetulan, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini." Petik 2. Tang Liren tampak bersemangat, karena ekstasi dalam suasana hatinya, kerutan di wajahnya banyak meregang setelah melihat Li Dong. "Oh, itu kamu." Petik 2. Li Dong mengangguk ringan saat melihat Tang Liren. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak sabar, lagi pula,
bagaimana dia bisa bahagia setelah melihat begitu banyak praktisi pengobatan Tiongkok dengan kualitas seperti itu. Tidak dapat menerima orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri, ruang pengembangan hancur. Meskipun orang-orang ini tidak dapat mewakili semua pengobatan Tiongkok, mereka juga dapat mewakili kebanyakan orang. Tang Liren ingin berbicara, memberitahu Li Dong bahwa dia berharap Li Dong dapat mengadakan seminar untuk menjelaskan ide-idenya kepada praktisi pengobatan Tiongkok di seluruh negeri, tetapi dia diinterupsi oleh Li Dong sebelum dia dapat berbicara. Dia sedikit bingung, bagaimana situasinya. Apa yang tampaknya telah terjadi. Pada saat ini, cucu Tang Liren datang, "Kakek, apakah kamu kenal anak ini?" "Aku kasar, bagaimana aku bisa bicara? Katamu siapa yang masih kecil?" Tang Liren memelototi cucunya dan memarahi di tempat. Dia bermimpi melihat Li Dong lagi 2 hari terakhir ini, dan sekarang dia sangat senang melihat Li Dong. Dalam benaknya, Li Dong sudah lama dianggap sebagai dokter setingkat atau bahkan lebih tinggi. Sangat tidak sopan bagi cucunya untuk menjadi anak-anak begitu dia berbicara. "Tuan Tang, apakah Anda kenal orang ini?" Dokter Wang itu juga berjalan, dengan keraguan di matanya. Dokter lain dan perwakilan dari perusahaan farmasi besar juga memberikan perhatian. Dai Kuan dan Zhang Min juga tampak terkejut. Ini. Petik 2. Bab 866. Tang Liren terkekeh, "Saya tidak tahu. Apakah Anda masih ingat kasus yang baru saja saya katakan? Di bandara 2 hari yang lalu, tuan kecil di depan saya mendiagnosis dan merawat pasien tepat waktu. Keterampilan medisnya bahkan aku hanya bisa menghela nafas." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi terkejut di wajah orang lain. "Tuan Tang, tuan kecil yang baru saja Anda sebutkan adalah dia." Presiden Ma menunjuk Li Dong dengan ekspresi tidak percaya. "Ya." Petik 2. Tang Liren mengangguk, merasa sangat dalam. "Jika bukan karena tuan kecil ini untuk mengambil tindakan hari itu, saya hanya bisa menyaksikan kehidupan mati di depan mata saya. Keterampilan medis tuan kecil ini dan filosofi medisnya, saya pikir kita semua di sini harus belajar darinya." Petik 2. Dengan kata-katanya, para dokter yang hadir hanya bisa menatap. "Tidak." Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Aku tidak bisa mengajar orang yang sombong." Petik 2. Tang Liren tampak tercengang, dan bertanya dengan cepat, "Mengapa tuan kecil mengatakan ini?" Dia mengambil seteguk tuan kecil karena dia benar-benar mengenali keterampilan medis Li Dong. Secara akademis, bakat adalah yang pertama, dan tidak ada usia. Oleh karena itu, bahkan jika Tang Liren sudah cukup tua, di depan Li Dong, dia masih tidak berani menganggap dirinya sebagai pendahulunya. Tang Liren menanyakan pertanyaan ini, tetapi menemukan bahwa Li Dong tidak berbicara. Selain itu, dia memperhatikan bahwa cucunya dan muridnya tampak sedikit jelek, dan para dokter lain tampak lebih malu. "Katakan, apakah kamu menyinggung tuan kecil barusan?" Tang Liren melihat sekeliling semua orang, dan bertanya dengan suara yang dalam. "Tuan Tang, seperti ini, tuan kecil barusan, dia." Presiden Ma tersenyum canggung, dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkannya, ekspresi Tang Liren sulit untuk dilihat secara ekstrim. "Membuat bodoh, itu intimidasi." Petik 2. Tang Liren menamparkan meja di depannya. "Tidak heran tuan kecil akan mengatakan bahwa kamu sombong, kamu sangat sombong, tidak sombong, ada apa? Guru, Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk ini." Petik 2. Murid perempuan Tang Liren menunjukkan ekspresi sedih. "Bagaimana kami tahu bahwa dia adalah tuan kecil di mulutmu, dan dia baru saja mengatakan bahwa keterampilan medismu rata-rata, tentu saja kami marah." Petik 2. Kenapa marah? Tang Liren memelototi murid perempuan itu, "Kamu benar-benar katak di dasar sumur. Aku tidak tahu ketinggian dan kedalaman bumi. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki keterampilan medis yang lebih baik daripada Tang Liren.
Apakah mungkin Anda harus kembali satu persatu? Dia sangat marah di sini, bukan hanya wajah para dokter yang jelek. Bahkan perwakilan dari perusahaan farmasi seperti Bos Kian, wajah mereka sama-sama tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, Tang Liren berbicara dengan mereka sebelum pergi merokok. Mereka semua telah mendengar Tang Liren memuji pemuda itu sekarang dan sangat mengaguminya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang yang baru saja dia tegur adalah tuan kecil Tang Liren. Tidak ada yang memikirkan pembalikan sebesar itu. Wajah Dr. Wang itu bahkan lebih tidak wajar. Karena dia memarahi paling keras sekarang, dan meminta Li Dong untuk meminta maaf. Tuan Tang, dengan segala hormat, bukannya saya tidak percaya apa yang Anda katakan, hanya saja orang ini terlalu muda. Petik 2. Wang mau tidak mau berkata, di bandara 2 hari yang lalu, seseorang tiba-tiba jatuh sakit, dan Anda kebetulan ada di sana. Anda tidak dapat mengobati penyakit pasien, tetapi pemuda ini sembuh. Petik 2. Kebetulan dia datang ke sini lagi hari ini dan mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Kejadian ini benar-benar kebetulan. Aku curiga dia sengaja berusaha mendapatkan ketenaran. Petik 2. Semua orang dapat memahami arti dari kata-kata ini. Dr. Wang tidak percaya bahwa keterampilan medis Li Dong benar-benar ajaib. Dia menanyai Li Dong. Dia mempertanyakan apa yang terjadi di bandara 2 hari lalu, kemungkinan ulah. Bab 867. Semuanya dilakukan oleh pemuda di depannya. Tujuannya adalah datang ke sini untuk berpura-pura. Atau demi ketenaran, untuk kenyamanan rumah sakit rakyat Provinsi Tianxing, untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi dengan harga terendah. Semua orang memikirkannya dengan hati-hati dan berpikir ini sangat mungkin. Lagi pula, pihak lain masih sangat muda. Bagaimana mungkin keterampilan medisnya melampaui Tuan Tang Liren? Mungkinkah dia mulai belajar keterampilan medis di dalam rahim ibunya? Dia baru berusia 20-an, bahkan jika dia belajar kedokteran di dalam rahim, dia tidak bisa begitu baik, kan? Ya, kakek. Petik 2. Cucu Tang Liren juga berbicara. Kamu selalu memberitahu kami bahwa pengobatan Tiongkok paling menghargai pengalaman. Bahkan jika dia masih sangat muda, bahkan jika hal-hal dari 2 hari sebelumnya benar, mungkin dia telah mengalami gejala sebelumnya dan akan menyembuhkannya. Petik 2. Ini hanya pasien. Tidak banyak menjelaskan. Kedalaman keterampilan medis harus dibuktikan berkali-kali. Petik 2. Ketika kata-kata cucu Tang Liren jatuh, saya mendengar Li Dong mendengus dingin. Di meja di depannya, persis ada deretan jarum perak, dia mengambilnya dengan santai, menjepitnya dengan ibu jarinya, dan kemudian menusuknya ke arah meja. Jarum perak ini sepanjang selusin sentimeter, dan setengahnya tiba-tiba tenggelam ke meja di tangan Li Dong. Setengah sisa jarum perak bersenandung dan bergetar pada frekuensi yang sangat cepat. Ini terlihat sangat aneh. Adegan ini, di mata perwakilan perusahaan farmasi yang tidak mengerti obat-obatan, terasa sangat kuat. Bahkan lebih berbeda di mata para dokter itu. Presiden Ma pada awalnya tidak menahan diri, dan berseru. Dia memusatkan pandangannya pada jarum perak yang tidak ada di atas meja. Ini, jarum yang bergetar. Jarum gemetar adalah metode yang sangat ampuh di bidang pengobatan Tiongkok. Dalam buku-buku kuno, hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Dan sekarang, hanya sedikit yang bisa dilakukan di dunia. Bahkan seorang ahli tua seperti Tang Liren tidak bisa melakukannya. Dokter biasa perlu merangsang beberapa titik akupuntur saat merawat pasien. Dengan begitu, satu dokter tidak bisa mengendalikan terlalu banyak jarum perak, sehingga dibutuhkan banyak dokter untuk membantu. Tetapi dokter yang tahu cara mengocok jarum berbeda. Selama Anda tahu cara gemetar jarum, saat melakukan akupuntur untuk pasien, jarum perak dapat meninggalkan tangan dokter dan bergetar secara spontan, sehingga mencapai efek merangsang titik akupuntur. Oleh karena itu, mengetahui cara mengocok jarum berarti seorang dokter dapat mengontrol banyak jarum perak tanpa asisten, yang sangat berguna.
Namun, teknik gemetar jarum sangat unik, meskipun tercatat dalam buku-buku kuno, tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Bisa dikatakan hanya ada dalam nama saja. Beberapa orang bahkan menduga bahwa akupuntur jenis ini tidak ada sama sekali. Tapi sekarang, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berdengung, jarum perak di atas meja bergetar dengan frekuensi yang sangat cepat. Jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda tidak akan dapat melihatnya sama sekali. Ya Tuhan, itu benar-benar jarum yang bergetar. Ternyata catatan leluhur semuanya benar. Benar-benar ada teknik seperti itu di dunia ini. Petik 2. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Petik 2. Membuka mataku, aku benar-benar melihat jarum gemetar yang legendaris. Petik 2. Cepat, rekam dengan cepat. Petik 2. Seruan seru-seruan demi seruan datang silih berganti. Cucu Tang Liren dan murid perempuannya bahkan lebih tercengang. Goyangkan jarumnya. Teknik akupuntur legendaris benar-benar muncul. Dr. Wang mendengarkan seruan di telinganya, melihat jarum perak yang bergetar, dia hanya merasa wajahnya panas. Baru saja dia memanggil yang paling ganas, mempertanyakan kurangnya keterampilan medis yang cerdas dari Li Dong. Tapi sekarang Li Dong menunjukkan getaran yang hilang, seperti tamparan di wajahnya, patah. Terlalu banyak wajah. Dia tidak berani melihat jarum perak yang bergetar di atas meja. Bagaimana, kamu bisa membuktikannya sekarang? Li Dong memandang cucu Tang Liren dan murid perempuannya, dan bertanya dengan ringan. Bab 868. Apa yang disebut jarum gemetar, baginya, hanyalah keterampilan pengantar paling dasar. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Petik 2. Presiden Ma menggelengkan kepalanya dan bergumam di mulutnya. Kamu baru berusia 20-an. Bahkan jika kamu mulai belajar kedokteran di rahim ibumu pada usia ini, sulit bagimu untuk memiliki keterampilan medis yang begitu pintar. Ini luar biasa. Petik 2. Cucu Tang Liren terdiam dengan murid perempuan itu. Mata mereka melebar, dan mereka semua tercengang. Sebagai cucu dan magang Tang Liren, mereka biasanya merasa bahwa mereka lebih unggul dari rekan-rekan mereka dan memiliki rasa superioritas. Namun, sekarang setelah mereka bertemu Li Dong, dan melihat teknik akupuntur yang ditampilkan oleh pihak lain, mereka akhirnya mengerti bahwa jarak antara mereka dan pihak lain terlalu besar. Belum lagi mereka, bahkan Tang Liren tua tidak dapat mengendalikan tekniknya, tetapi itu ada di tangan pihak lain. Kesenjangan ini telah diperbesar tak terlihat berkali-kali. Metode yang ditunjukkan Li Dong adalah sesuatu yang ingin dikejar oleh semua dokter di ruangan itu. Tidak mungkin, kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa gemetar jarumnya? Dokter Wang itu, dia menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak percaya. Tidak, ini bukan jarum yang bergetar. Petik 2. Pada saat ini, Tang Liren tiba-tiba berbicara, suaranya sangat serius. Kalimat ini segera menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Cucu dan murid perempuannya bahkan diam-diam menghela nafas lega, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit. Dokter Wang itu semakin tertawa. Hahaha, aku bilang itu tidak mungkin. Ternyata itu palsu. Bagaimana dia bisa gemetar di usia muda ini? Wah, bahkan jika kamu pembohong, kamu harus tetap membuka mata dan lari ke balai pengobatan Tiongkok untuk menipu. Ya, itu benar-benar bukan jarum gemetar. Petik 2. Presiden Ma menatap jarum perak itu, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak. Karena ini adalah teknik akupuntur yang lebih kuat, ini adalah jarum Tai Sen yang legendaris. Jarum ajaib Tai. Ketika 4 kata ini keluar, mereka jatuh di telinga semua orang. Ketika para dokter itu mendengar 4 kata ini, reaksi pertama tidak mungkin. Jika jarum yang bergetar masih dapat diterima oleh mereka, maka Tai Shenzhen benar-benar tidak mungkin. Karena di mata dokter modern, status jarum gemetar jauh lebih rendah daripada Tai Shenzhen.
Pada zaman dahulu, teknik gemetar jarum masih dikuasai oleh banyak dokter. Namun, bahkan di zaman kuno, teknik akupuntur Tai Shenzhen jarang dikuasai orang. Di zaman modern, sangat sedikit catatan tentang Tai Shenzhen, bahkan ada beberapa dokter baru tingkat pemula yang tidak tahu apa itu Tai Shenzhen. Dan sekarang, Tang Liren memberitahu Ketua Ma bahwa ini adalah jarum ajaib Tai. Bagaimana bisa? Dokter Wang yang tertawa mendengar ini seperti ayam jantan yang dijepit leher seseorang, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia merasa sangat malu. Tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk dibor. Cucu dan murid perempuan Tang Liren segera merasakan tekanan yang menghilang datang lagi. Apalagi kali ini lebih kuat. Namun, dikatakan bahwa jarum Tai Shen membutuhkan kekuatan internal untuk mengangkut jarum. Apakah dia tahu Qigong? Tang Liren memandang Li Dong, berpikir dalam hatinya, tetapi dengan cepat bertanya, "Tuan kecil, apakah Anda tidak tahu apakah saya benar?" Hah? Mata semua orang tertuju pada Li Dong. Ya, ini persis teknik Tai Shenzhen. Petik 2. Li Dong mengangguk, dan dengan murah hati mengakui. Ini bukan rahasia baginya, keterampilan medisnya akan diturunkan cepat atau lambat. Dia tidak akan menyembunyikan teknik Tai Shenzhen, dan jika dia bisa, dia akan menyukai semua praktisi pengobatan Tiongkok untuk menggunakan teknik ini. Dalam hal ini, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Bab 869. Mendengar pengakuan Li Dong, napas banyak dokter tiba-tiba menjadi tajam. Jarum ajaib Tai. Teknik akupuntur legendaris, teknik 100 kali lebih kuat dari teknik gemetar, benar-benar ada. Dan orang yang menguasai teknik akupuntur ini berada tepat di depannya. Ini terlalu tidak nyata. Jika mereka juga dapat mempelajari teknik ini, seberapa luas pencapaian dan prospek masa depan mereka? Bagaimana? Apakah saya perlu terus membuktikannya sekarang? Li Dong memandang cucu Tang Liren dan murid perempuannya, dan bertanya dengan ringan. Mendengar ini, keduanya menatap Li Dong dan takut untuk berbicara. Ingatlah bahwa di masa depan, jangan sombong, pengobatan Tiongkok jauh dari apa yang kamu pahami. Ada orang yang lebih kuat di dunia ini daripada yang bisa kamu bayangkan. Petik 2. Li Dong berkata dengan dingin. Pada saat ini, tidak ada yang berani memiliki ide mempertanyakan lainnya. Semua menatap Li Dong dengan malu. Mereka baru saja menanyai Li Dong, tetapi wajah mereka ditampar oleh Li Dong. Pihak lain bahkan menunjukkan teknik akupuntur legendaris Tai Shenzhen. Bahkan jika keterampilan medisnya rendah, di mana bisa rendah? Bahkan Tuan Tang Liren yang lama pun yakin, dan orang-orang ini berani terus bertanya, lalu apa mereka? Tang Liren membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia tidak mengatakannya. Sebelumnya, ia percaya bahwa Li Dong memiliki keterampilan medis yang baik, wawasan unik, dan berani berinovasi. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa pemuda ini telah jauh melampaui dirinya dalam keterampilan medis. Dengan tangan Tai Shenzhen ini, sudah cukup untuk membuat dokter pengobatan Tiongkok di seluruh dunia menghancurkan kepala mereka dan memujanya sebagai seorang guru. Dibandingkan dengan pihak lain, pencapaian diri ini bukanlah apa-apa. Agak sulit untuk mengatakannya, bahkan jika Anda ingin memuja orang lain sebagai guru, dapatkah orang lain melihatnya? Dai Kuan dan Zhang Min berjalan ke sisi Li Dong dan memandangnya dengan kekaguman. Maaf, aku baru saja membuatmu menanggung keburukan. Li Dong tersenyum. Bagus. Petik 2. Dai Kuan menggelengkan kepalanya dan menatap Li Dong dengan mata panas. Tuan Li, saya tahu keterampilan medis Anda sangat bagus, tetapi saya tidak menyangka keterampilan medis Anda begitu baik sehingga bahkan para dokter terkenal ini pun malu karenanya. Petik 2. Dokter terkenal. Li Dong melirik para dokter di rumah sakit besar dan menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang yang hanya mempelajari bulu mereka. Visi mereka terlalu pendek untuk menjadi masalah besar. Petik 2. Ketika Li Dong mengatakan ini,
dia tidak menyembunyikan suaranya. Oleh karena itu, kata-katanya sampai ke telinga para dokter itu, membuat mereka sangat malu. Namun, tidak ada yang membalas. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Karena mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Li Dong adalah kebenaran, dan pandangan orang-orang ini memang terlalu picik. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mendengar seorang pria muda mengatakan sesuatu yang lebih rendah darinya, dan Anda secara kolektif akan marah? Lupakan saja, jangan repot-repot memperhatikan mereka, ayo pergi ke tempat duduk kita. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak ingin terus berurusan dengan apa yang disebut dokter yang hanya mencari keuntungan ini. Mengenai reformasi pengobatan Tiongkok, lebih baik bekerja dari praktisi pengobatan Tiongkok ini ke arah lain. Misalnya, langsung menggunakan identitas God of War, dengan posisi dan kekuatannya, pasti akan lebih mudah untuk menyelesaikan beberapa hal. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi ke tempat duduknya bersama Dai Quan dan yang lainnya. Tapi kali ini, tunggu sebentar. Petik 2. Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Pemilik suara ini bukanlah seorang dokter terkenal, tetapi bos uang dari grup farmasi Suguang. Li Dong berhenti dan berbalik untuk melihat, dia sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat Bos Qian. Bab 870. Dia ingat bahwa Bos Qian ini milik grup farmasi Suguang, dan grup farmasi Suguang adalah subgrup grup Sangguan. Keluarga Sangguan. Memikirkan keluarga ini, mau tak mau Li Dong muncul di benaknya wajah cantik. Gadis kecil yang harus berteriak untuk menikah dengannya saat itu tidak tahu di mana dia sekarang, memikirkannya, bukankah seharusnya kamu bertemu satu sama lain dalam perjalanan ke utara ini? Bagaimanapun, pusat keluarga Sangguan saat ini telah pindah ke Asia Tenggara. Bos Qian, ada apa? Li Dong bertanya ringan. Kamu tidak punya guigan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa beberapa orang terlalu munafik. Petik 2. Bos Qian mencibir dan berkata dengan keras. Baru saja, beberapa orang mengatakan dengan terus terang bahwa di apotek kuno, ada bait yang berharap orang-orang di dunia akan bebas dari penyakit, jadi mengapa tidak meletakkan obat di atas debu? Tetapi sekarang, jelas, saya telah menguasai keterampilan medis yang brilian, tetapi menyembunyikannya, mengapa tidak berkontribusi untuk kepentingan masyarakat? Mungkinkah seseorang hanya berbicara besar, kata-katanya jatuh, dan itu tidak menarik persetujuan semua orang. Namun, itu menarik hinaan mata kebanyakan orang. Terlepas dari apakah itu jarum yang bergetar atau jarum ajaib Tai, itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Tidak peduli siapa Anda tidak dapat dengan mudah mengajarkannya kepada orang lain. Bos Qian, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan, bukan? Jika Anda mengatakan itu, apakah Anda grup farmasi Suguang akan menjual semua properti Anda dan menyumbangkannya kepada masyarakat secara gratis? Presiden Ma mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Itu benar, kamu bisa mengatakan hal seperti ini. Dokter Wang itu sekarang berada di pihak Li Dong, berbicara mewakili Li Dong dan membantah apa yang dikatakan Bos Qian. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh jarum yang bergetar dan Tai Shenzhen? Tetapi siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tidak dapat mengatakan sesuatu yang begitu ceroboh tentangmu. Petik 2. Wajah Bos Qian membiru dan putih, dan dia sedikit terdiam. Dia terdiam beberapa saat dan mendengus dingin. Ketua Ma, Dr. Wang, Anda salah paham. Yang ingin saya katakan adalah kemunafikan dan kata-kata berani dari beberapa orang. Petik 2. Baru saja dia mengejek kita semua. Dia terus hanya menyebut uang dan tidak menyelamatkan orang, tapi sekarang dia menolak untuk membayar sendiri. Apa alasannya? Layak menjadi pebisnis, dan kefasihannya bagus. Petik 2. Li Dong berbicara, dan tersenyum tipis. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan, jangan khawatir, saya tidak akan menyembunyikannya. Saya telah belajar sepanjang hidup saya, termasuk Tai Shenzhen,
saya secara alami bersedia untuk berkontribusi pada masyarakat. Petik 2. Hah. Kata-kata Li Dong jatuh, dan semua mata semua orang di pusat medis Tiongkok tertuju padanya. Para dokter itu, praktisi pengobatan Tiongkok dari seluruh negeri, bahkan memiliki detak jantung yang lebih cepat. Mungkinkah dia benar-benar ingin mengajar Tai Divine Needle? Ini luar biasa. Jika berita ini dirilis, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh negeri bahkan seluruh dunia. Kamu, apa yang kamu katakan? Bos kian terkejut, menatap Li Dong dan bertanya dengan linglung. Dia tidak langsung bereaksi. Karena dia dan Presiden Ma memiliki persepsi yang sama. Jarum gemetar dan jarum Tai Sen semacam itu, tetapi teknik akupuntur pintar yang telah lama hilang, metode ini sangat berharga. Tidak mungkin Li Dong dengan mudah mengajarkannya kepada orang lain, jadi dia mengatakan itu barusan, hanya untuk merangsang Li Dong dan membuatnya bahagia. Tapi dia tidak menyangka bahwa Li Dong benar-benar akan mengatakan sesuatu yang dia ingin sumbangkan kepada masyarakat. Ketua Ma, Tang Liren, dan semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Li Dong akan mengatakan hal seperti itu. Sebab, mereka bertanya pada diri sendiri, jika sudah menguasai teknologi medis pintar ini, tentu tidak akan mudah mengajarkannya. Ini karena keegoisan manusia. Li Dong melihat sekeliling penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, sebelum saya datang ke sini, saya sudah punya ide. Saya berencana untuk mengorganisir lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing Selatan untuk mengajarkan pengobatan Tiongkok dalam perawatan medis, dan saya secara pribadi akan mengajarkannya. Petik 2. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi ke Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, di mana seseorang akan melakukan pemeriksaan medis untuk Anda. Setelah lulus, saya pasti akan mengajari Anda apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya, tanpa syarat apapun. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.